Selamat malam Pak, kami dari PR08, saya Gracia Anggreni Vitaloka Huta Gaol, NIM 12S25001. Dan saya Rafael Simatupang, NIM 12S2 5006. Di sini kami akan membahas praktikum pemrograman visual atau tutor tentang Task Management System. Soalnya, sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambah fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Add task adalah perintah yang dilakukan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update status adalah perintah yang digunakan untuk melakukan update dari tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas yaitu prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline-nya. Kemudian berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Input dan output simulationnya dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Pada soal ini sudah disediakan contoh-contoh yang akan kita input nantinya pada program. Di sini ada contoh inputannya dan nanti hasil yang diharapkan adalah outputan yang sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu pada contoh 1 dan contoh 2. Untuk melihat program ini itu bisa dapat berjalan atau sesuai dengan case, kami akan membuatnya ke algoritma dan akan dijelaskan oleh peer saya. Baik,
Di sini kita masuk ke programnya. Jadi yang pertama kami mendeklar untuk variabel-variabelnya. Di sini variabel yang pertama itu kami declare itu variabel deskripsi tugas, kode matkul, lalu dosen, deadline, nim nama, status, matkul, dan teks. Di sini kami membuat array-nya itu, array size-nya itu 10. Lalu untuk declare yang kedua, kami membuat declare tingkat kesulitan dan prioritas. Sama juga kami buat dengan array size-nya itu 10. Lalu untuk yang ketiga, kami declare hari hingga deadline-nya dengan tipe data integer. Di sini kami buat juga array size-nya 10. Lalu kami buat declare keempat itu untuk task-nya kami buat dengan tipe data string. Lalu kami buat lagi declare untuk variabel i dan n dengan tipe data integer. Lalu di sini kami assign di mana n sama dengan 0. Lalu di sini kami membuat yang pertama itu untuk calling, di mana kami akan mengcall nanti ada function dari inisialisasi untuk dijalankan. Nah, setelah itu kami akan membuat sebuah loopingan, di mana loopingan ini kami buat di loopingan for, di mana di sini variabel i, di mana start value-nya 0 dan berakhir di 9. Lalu di sini kami akan membuat input task, di mana setelah kami buat input task, kami pertama membuat sebuah branching, di mana ketika keadaannya itu nanti di input task-nya yang merupakan keadaannya itu nanti adalah string. Jika nanti dimasukkan input task itu add task di stringnya, dia akan masuk ke keadaan true. Di mana di sini n-nya nanti akan dimasukkan add task, di mana akan masuk deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, dan n. Namun jika tidak, dia akan mengecek lagi apakah jika tidak diminta untuk add task, diminta lagi apakah kami akan memasukkan update task status. Jika memasukkan update task status, kami akan mengcall function update task status yang ada di sini. Dan setelah itu kami akan membuat assign di mana i sama dengan i dikurang 1. Nah, jika kami tidak memasukkan X task dan update task status, di sini kami masuk ke keadaan false, di mana nanti di sini akan ada task sama dengan show assignment. Nah, di sini kami buat juga, kami assign juga ini itu i sama dengan i dikurang 1. Jika masuk ke keadaan false, kami akan masukkan task, di mana tasknya di sini adalah triple string, di mana untuk menghentikan programnya untuk dikeluarkan outputnya. Setelah itu, setelah programnya berhenti, dia akan masuk ke kolom pertama. Di sini dia akan mengcall descending, dan juga yang kedua dia akan mengcall output. Nah, lalu kita masuk ke function yang kedua. Di sini ada function add task. Di function add task ini, kami membuat add task itu sini dengan parameternya deskripsi tugas, di mana sini kami masukkan semuanya array deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hingga deadline, status, prioritas, tes, i, dan n. Di mana di sini parameternya kami buat dengan tipe data string. Dan untuk return type-nya itu adalah integer dengan return variable n. Lalu di sini akan masuk ke input yang pertama itu input deskripsi tugas. Dia akan masuk ke input deskripsi tugas, lalu masuk ke input kode matkul, diminta untuk masukkan input matkul, lalu input dosen, input deadline, input name, input kesulitan, input hari deadline, dan input status. Lalu di sini kami buat prioritasnya itu, di mana tingkat kesulitan akan dikali dengan 1 dibagi hari deadline. Lalu setelah itu kami akan masuk ke keadaan branching yang pertama, yaitu adalah prioritas. Di mana prioritas ini dia akan keadaan benar jika lebih dari 3 atau prioritas ketiga. Dan di sini akan ada assign penting, di mana ada harus mengerjakan tugas ini segera.
Jika prioritasnya 3, dia akan masuk ke keadaan false. Di sini akan ada branching. Branching yang pertama, jika kurang dari 3 dan atau lebih dari 1,5. Di sini jika ya dia akan masuk ke keadaan true, di mana di sini tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika dia tidak masuk ke keadaan ini, dia akan masuk ke keadaan false, di mana prioritasnya itu kurang dari 1,5. Di 1,5 ini, dia akan masuk ke tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Lalu, jika tidak, dia akan masuk ke keadaan false, di mana akan mengeluarkan triple dash. Dan di sini kami buat n-nya itu kami assign dengan n tambah 1. Lalu kita masuk ke function yang ketiga, descending. Di function yang ketiga ini, seperti tadi kami membuat parameternya, kami masukkan semua parameternya dengan tipe string. Lalu untuk return type-nya kami buat none dengan function name descending. Lalu di sini kami buat yang pertama itu kami declare integer h. Integer h, lalu kami buat di sini declare yang kedua dengan tipe data string, di mana deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, string nama, status, matkul, dan teks. Lalu di sini akan ada declare yang ketiga, real, di mana akan ada tingkat kesulitan dan prioritas. Lalu declare yang keempat ada integer dengan single deadline. Lalu di sini akan masuk ke loopingan for, di mana loopingan yang pertama ini di mana variable i, di mana start value-nya 0 dan end value-nya itu adalah n dikurang 1. Lalu dia akan masuk ke loopingan yang kedua, loopingan for juga, di mana variable h, di mana start value-nya i ditambah 1 dan end value-nya n dikurang 1. Di sini dua-duanya dibuat dengan direction increase. Nah, lalu setelah itu dia masuk ke branching. Branching yang pertama itu adalah ketika prioritas I kurang dari prioritas H. Dimana jika masuk ke keadaan true, dia akan masuk ke di sini. Di sini kami assign masing-masing dengan deskripsi tugas, kami masukkan ke deskripsi tugas H. Lalu deskripsi tugas H dibuat dengan yang kedua itu deskripsi tugas H sampai dengan deskripsi tugas I, dan seterusnya sampai semua masuk ke yang terakhir. Di mana yang terakhir itu adalah teks H sama dengan teks I dan teks I sama dengan SP text. Jika selesai, dia akan kembali dan dia akan masuk ke keadaan N. Nah, di sini kita akan masuk ke untuk yang inisialisasi, function inisialisasi, yang akan dilanjutkan oleh dari saya. Baik, di function inisialisasi ini kita buat function name-nya inisialisasi, dan di parameternya itu kita add deskripsi tugas dengan tipe data string, kemudian kode matkul dengan tipe data string, matkul dengan tipe data string, dosen, deadline dengan tipe data string, kemudian name nama dengan tipe data string, tingkat kesulitan dengan tipe data real, dan hari hingga deadline dengan tipe data integer. Kita buat status dengan tipe data string, kemudian prioritas dengan tipe data real, dan teks dengan tipe data string. Di sini return type-nya itu none, kemudian kita klik OK. Itu untuk bagian function name-nya. Kemudian kita deklarasi integer A. Kemudian setelah kita deklarasi, kita buat perulangan for dengan variabel A dimulai dari 0 sampai 9. Di sini untuk bagian next-nya kita buat assign deskripsi tugas dengan array A itu sama dengan tanda petik. Begitu juga dengan kode matkul, mata kuliah, dosen, deadline, name nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline,
Tingkat kesulitan dan hari hingga deadline itu kita buat assignmentnya sama dengan 0. Kemudian status itu sama dengan tanda petik, prioritas itu sama dengan 0, dan teks kita buat assignment sama dengan tanda petik. Kemudian perulangannya kita end, kemudian masuk lagi ke function selanjutnya yaitu function output. Di function output kita berikan nama functionnya itu output. Dengan parameter kita add deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status dengan tipe data string, kemudian prioritas dengan tipe data real, teks dengan tipe data string, dan integer n. Di sini return type-nya itu none, jadi kita okekan saja. Kita declare lagi variabel i, kemudian kita buat perulangan for, yaitu variabel i mulai dari 0 sampai n kurang 1. Setelah kita buat isi dari perulangan for-nya, kita next, kita buat sebuah branchingan. Di sini isi dari branchingannya status array i sama dengan selesai. Jika dia benar, maka outputnya akan mengeluarkan prioritas dan to fixed prioritas, 2. Atau kemudian mengeluarkan output deskripsi tugas, kode mata kuliah, dosen, nim nama, dan status. Jika dia false, kita akan membuat sebuah branchingan lagi, di mana di sini status sama dengan belum selesai. Jika status belum selesai, dia akan masuk ke kondisi true. Itu outputnya akan menghasilkan prioritas dan to fix prioritas, 2. Kemudian jika hasilnya true lagi pada branchingan ini, dia akan mengeluarkan deskripsi tugas, kode mata kuliah, dosen, deadline, nim nama, dan status dan teks. Kemudian kita akhiri program functionnya. Kita masuk ke function update task status. Di function ini kita berikan nama functionnya update task status. Parametersnya kita isi add, kode mata kuliah dan status dengan tipe data string, kemudian variable n dengan tipe data integer. Return type-nya kita buat none. Kemudian kita declare variable kodenya dan status dengan tipe data string. Kemudian kita input kode, kemudian masuk lagi ke perulangan for, dimana kita buat itu variabel h start dari 0 sampai n kurang 1. Kemudian untuk nextnya kita buat sebuah branchingan. Di sini kodenya sama dengan kode mata kuliah dengan array h. Jika dia benar, kita akan menginput status, kemudian statusnya kita buat sebuah assignment, yaitu status sama dengan status. Kemudian kita hentikan function, dan ini akan masuk ke fungsi main lagi dan akan dijelaskan oleh peer saya. Oke, baik Pak. Di sini programnya sudah kami jelaskan dari function yang pertama sampai terakhir. Lalu di sini kami akan mencoba untuk menjalankan programnya sesuai dengan example yang ada di sini. Di sini kita diminta untuk membuat perintah untuk menambahkan list tugas. Di sini diminta untuk menambahkan add. Lalu kita diminta untuk memasukkan deskripsi tugasnya. Nah, di sini tugasnya itu adalah buat program untuk simulasi ATM sederhana. Lalu untuk kode matkulnya 12S 1103. Lalu di sini untuk matkulnya itu adalah dari matkul pemrograman lanjutan. Yang dimana dosennya itu adalah Dr. Emily Watson.
Nah, untuk deadline itu adalah 4 November pukul 15.00 WIB. Di sini adalah NIM namanya itu adalah 12S2 205 Bukit Merak Paung pemrograman lanjutan. Nah, untuk tingkat kesulitan itu adalah 5. Dan hari deadline itu adalah 3. Di sini statusnya itu belum selesai. Lalu di sini diminta lagi untuk menambahkan add teks tugas. Nah, di sini diminta untuk deskripsi tugasnya itu adalah buat program face recognition. Untuk kode makbul itu adalah 12S1 104. Lalu di sini adalah dari matkul kecerdasan buatan. Lalu dari dosen Dr. Samuel. Untuk deadline itu adalah 10 November 2023 pukul 15.00 WIB. Lalu untuk NIM namanya seperti yang tadi juga 122205 Bukit Marpang dari untuk matkul kecerdasan buatan. Untuk tingkat kesulitan itu adalah 5 dan hari hingga deadline itu 1. Di sini dia statusnya belum selesai. Nah, namun di sini kita juga diminta untuk mengupdate statusnya, di mana kita masukkan update task status. Nah, di sini yang di-update itu adalah dari kode matkul 12S1103. Nah, di sini statusnya itu sudah selesai. Nah, di sini kita diminta untuk perintah menampilkan list tugasnya. Dan kita masukkan triple dash. Dan outputnya akan keluar seperti ini. Untuk yang pertama itu adalah prioritas 5, di mana prioritas 5 itu adalah dari tugas program pembuatan face recognition. Dan untuk prioritas 1,67 itu dari tugas buat program untuk simulasi ATM sederhana. Nah, jika kita lihat dari example nanti, tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi, untuk programnya sudah benar sesuai dengan example. Nah, sekarang kita akan seperti biasa untuk mensubmit tugasnya. Nah, seperti biasa yang pertama itu, kita masuk ke file, lalu save as. Di sini kita akan mencari dokumen, di mana tugasnya itu ada di GitHub, dan dia itu adalah function evaluation. Kita buat dengan nama class. Lalu di sini kita akan masuk ke open source code viewer. Kita akan masukkan Java program template. Kita salin kodenya. Lalu kita masuk ke Open Visual Studio Code. Lalu kita masuk ke Java. Di sini kita akan masukkan dia di sini dan kita ganti dengan nama Tiles. Lalu kita masuk ke GitHub kita. Di sini kita akan buat summary-nya PR08 selesai dan dengan deskripsi selesai. Lalu setelah itu kita akan masuk ke GitHub Student, masuk ke kode.
Ini adalah tugas yang telah kita submit. Setelah itu kita masuk ke action dan kita auto grading. Nah, di sini auto gradingnya sudah benar. Jadi tugas ini sudah benar dari cara submit. Nah, untuk kesulitan dari tugas ini adalah untuk penamaan dari variabelnya yang ketika dimasukkan penamaan variabelnya itu salah, namun ketika diganti benar. Jadi untuk tugas kali ini sudah kami katakan benar. Baik Pak, cukup sekian penjelasan dari tugas praktikum tentang task management system yang bisa kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih Pak. Coba.